Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Tokyo Revengers. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya, karena 96% yang menonton video kita belum subscribe. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. So, let's go. Anime ini mengisahkan seorang pemuda lajang berusia 26 tahun yang bernama Hanakagi Takemichi. Saat ini Takemichi tinggal di sebuah kos-kosan biasa dan memiliki pekerjaan sambilan di sebuah tempat rental DVD. Karakter Takemichi sendiri digambarkan memiliki mental pecundang. Hal ini dikarenakan saat masih SMP Takemichi sering dibully dan dijadikan budak oleh geng sekolah lain, sehingga terbentuklah mental pecundang dalam diri Takemichi. Suatu ketika, saat Takemichi sedang menonton TV, tiba-tiba terdapat berita kecelakaan yang menewaskan seorang wanita dan adik laki-lakinya. Dan ternyata wanita tersebut adalah mantan pacar Takemichi saat masih SMP, yang bernama Tachibana Hinata. Insiden kecelakaan tersebut terjadi karena ulah sebuah geng yang bernama Tokyo Manji, atau biasa disingkat dengan sebutan Toman. Mengetahui kabar tewasnya Hinata membuat Takemichi sangat terkejut. Namun karena sekarang Takemichi tidak ada hubungan lagi dengan Hinata, jadinya Takemichi tidak terlalu memikirkan Hinata. Suatu ketika, saat Takemichi pulang dari tempat kerjanya, tiba-tiba ada seseorang yang mendorong Takemichi hingga jatuh ke rel kereta. Takemichi pun sudah pasrah, dan saat itu yang dia ingat hanyalah sosok Hinata. Namun saat tersadar, tiba-tiba Takemichi berada pada 12 tahun yang lalu, tepatnya saat Takemichi duduk di kelas 2 SMP. Awalnya Takemichi tak percaya dan hanya mengikuti arus, mulai dari bolos sekolah sampai dihajar oleh salah satu anggota dari geng Toman yang saat itu dipimpin oleh Kiyomasa. Lalu Takemichi pun tersadar bahwa mulai dari sinilah mental pecundang Takemichi terbentuk. Dan saat pulang, Takemichi mengunjungi rumah Hinata. Takemichi terlihat sangat senang, karena di masa ini Takemichi bisa melihat Hinata yang masih hidup. Lalu Takemichi bertekad untuk menyelamatkan Hinata dari kematian. Singkat cerita, saat malam hari Takemichi bertemu dengan adik Hinata yang bernama Tachibana Naoto. Yap, Naoto sendiri saat di masa depan nanti juga ikut tewas bersama Hinata. Lalu Takemichi mengaku kepada Naoto bahwa ia datang dari masa depan. Takemichi juga mengatakan agar Naoto menjaga kakaknya, karena di masa depan nanti Naoto dan Hinata akan tewas dalam sebuah insiden kecelakaan. Dan saat Takemichi berjabat tangan dengan Naoto, tiba-tiba Takemichi kembali ke masa sekarang, dan kondisinya terlihat baik-baik saja. Ternyata saat Takemichi hampir tertabrak kereta, Takemichi diselamatkan Naoto. Yap, ternyata Takemichi benar-benar telah mengubah masa depan. Namun di masa ini, Hinata tetap tewas, yang padahal Naoto sudah berusaha dan bahkan sampai menjadi anggota kepolisian. Lalu Naoto berkesimpulan bahwa Takemichi memiliki kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Singkat cerita, Naoto meminta Takemichi kembali ke masa lalu untuk menghentikan pertemuan antara Sanomanjiro dan Kisaki Teta, yang mana akibat pertemuan mereka terjadilah insiden kecelakaan hingga menewaskan Hinata. Awalnya Takemichi masih bingung bagaimana caranya kembali ke masa lalu. Lalu Naoto berteori jika Takemichi berjabat tangan dengan Naoto, maka Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Dan benar saja, setelah berjabat tangan dengan Naoto, Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Namun yang membuat Takemichi terkejut adalah saat ini Takemichi sedang dihadapkan dengan sebuah pertarungan yang bernama judi sabung. Ternyata Takemichi bersama teman-temannya dijadikan sebagai budak oleh Kiyomasa dalam judi sabung. Keesokan harinya, saat tiba giliran Takuya menjadi tumbal dalam judi sabung, tiba-tiba Takemichi menantang Kiyomasa bertarung.
karena Takemichi merasa kasihan kepada Takuya. Dan Takemichi pun dihajar Kiyomasa hingga babak belur. Namun tiba-tiba datang pemimpin tertinggi Toman yang bernama Sano Manjiro atau biasa disebut Maiki. Maiki ditemani wakilnya yang bernama Ryuguchi Ken atau Draken. Singkat cerita, Kiyomasa dihajar Maiki dan Draken karena Kiyomasa mengadakan judi sabung tanpa seizin Maiki. Dan adanya judi sabung bisa mengotori nama Toman. Di sini Maiki terlihat tertarik dengan Takemichi, lalu mengajak Takemichi berteman. Hal ini dikarenakan Takemichi mengingatkan Maiki dengan kakaknya yang telah meninggal. Dan sejak saat itu Takemichi dengan Maiki mulai akrab. Dan dari sini Takemichi beranggapan ternyata sosok Maiki dan Draken sebenarnya adalah orang yang baik dan tidak seburuk yang Takemichi pikirkan. Singkat cerita, Takemichi kembali lagi ke masa depan karena tak sengaja memegang tangan Naoto di masa lalu. Lalu Naoto dari masa depan berteori bahwa Takemichi hanya bisa kembali ke masa lalu di tanggal dan bulan yang sama dengan di masa sekarang. Jadi semisal Takemichi berangkat dari masa depan tanggal 4 Juli 2017, maka Takemichi akan tiba di masa lalu tepat pada tanggal 4 Juli 2005. Begitu juga sebaliknya saat akan kembali ke masa depan. Dan jika Takemichi berada di masa lalu selama 1 minggu, maka di masa depan juga tetap berjalan selama 1 minggu. Dan jarak antara masa depan dengan masa sekarang yang bisa dilalui Takemichi hanya berjarak 12 tahun saja. Lanjut, karena Takemichi telah kembali ke masa depan, Takemichi sekalian memastikan apakah Maiki di masa ini adalah seorang pembunuh. Karena Maiki yang dikenal Takemichi adalah orang yang baik. Lalu Takemichi dan Naoto menemui Akun. Akun sendiri adalah salah satu teman Takemichi. Dan di masa ini Akun menjadi salah satu petinggi divisi di Toman. Di sini Akun mengungkapkan kepada Takemichi, ternyata orang yang mendorong Takemichi ke rel kereta adalah Akun. Akun disuruh oleh Kisaki Teta. Dan di masa ini ternyata Draken telah tewas, sehingga membuat Maiki frustasi. Dan kini yang menjadi ketua geng tertinggi sementara Toman adalah Kisaki Teta. Lalu Akun melompat dari gedung tepat di hadapan Takemichi karena sudah tak tahan dengan ancaman dari Kisaki. Lalu Naoto menemukan fakta bahwa Draken mati pada tanggal 3 Agustus 2005. Dan salah satu penyebabnya adalah karena perseteruan antara Maiki dan Draken. Lalu Takemichi kembali ke masa lalu untuk menghentikan kematian Draken. Namun saat terbangun, tiba-tiba Takemichi berada di sebuah tempat karaoke. Dan di depan Takemichi sudah ada wanita cantik yang siap melayani Takemichi. Wanita tersebut bernama Emma. Dia merupakan pacar dari Draken. Alasan dia bersama Takemichi agar Draken merasa sedikit cemburu, karena selama ini Draken kurang perhatian terhadap Emma. Lalu serontak Takemichi pergi keluar. Dan saat di luar, Takemichi bertemu dengan Hinata. Namun Hinata merasa aneh terhadap Takemichi, yang terkadang bisa terlihat dewasa dan terkadang terlihat kekanak-kanakan. Yap, hal ini sangat wajar, karena jiwa Takemichi yang saat ini adalah Takemichi yang berusia 26 tahun. Lalu Takemichi tiba-tiba mendapatkan telepon dari Draken. Di sini Takemichi disuruh untuk datang ke kuil Musashi. Sesampainya di sana, ternyata Toman sedang mengadakan rapat untuk melakukan penyerangan melawan geng Mobius. Hal ini dikarenakan salah satu teman Pacin telah dihajar oleh geng Mobius. Singkat cerita, Takemichi kembali ke masa depan untuk memastikan kembali sebelum terjadinya pertempuran Toman melawan Mobius. Di sini Takemichi dan Naoto langsung bertanya kepada pemimpin Mobius saat itu, yaitu Osanai. Namun Takemichi dan Naoto tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Lalu Takemichi kembali ke masa lalu dan langsung menemui Maiki di sebuah gudang. Di sana sudah ada Draken, Pacin, dan Pehyan. Lalu Takemichi meminta Maiki untuk menghentikan penyerangan Toman terhadap Mobius.
Dan tak lama kemudian, tiba-tiba datang geng Mobius yang dipimpin Osanai. Dan pertempuran pun benar-benar terjadi. Singkat cerita, Osanai berhasil dikalahkan Maiki dan juga Draken. Namun tiba-tiba datang Pachin menusuk perut Osanai sebagai balas dendam untuk teman-temannya yang telah dihajar Osanai. Dan tak lama kemudian terdengar suara sirene mobil polisi. Semua yang ada di sana bergegas kabur, kecuali Osanai yang terluka dan juga Pachin yang sepertinya mau menanggung perbuatannya dengan ditahan pihak polisi. 3 hari pun berlalu. Hal yang tidak diharapkan Takemichi benar-benar terjadi. Semenjak tertangkapnya Pachin, Maiki dan Draken saat ini saling bermusuhan. Karena menurut Maiki, harusnya saat itu Pachin diselamatkan. Sedangkan menurut Draken ingin menghargai keputusan Pachin yang ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun pertengkaran mereka berhasil dilerai dengan tingkah bodoh Takemichi. Dan kini Maiki dan Draken kembali berteman. Lalu saat tanggal 3 Agustus 2005, Takemichi, Hinata, Draken, dan Emma pergi ke sebuah festival. Saat Takemichi dan Hinata sedang berduaan, Takemichi ditelepon Yamagishi dan mengatakan bahwa saat ini beberapa anggota Toman yang tak sependapat dengan Draken sedang mengincar Draken. Dan benar saja, tiba-tiba Takemichi mempergoki Kiyomasa dan bawahannya sedang bersama geng Mobius. Mereka berencana untuk membunuh Draken. Namun naasnya, Takemichi ketahuan sehingga Takemichi dihajar dan diikat Kiyomasa. Di sisi lain, Draken sedang berhadapan dengan Pehyan, yaitu wakil dari Pachin. Pehyan datang bersama geng Mobius yang dipimpin Hanma. Mereka bertujuan membunuh Draken. Lalu Takemichi yang sebelumnya diikat Kiyomasa berhasil diselamatkan Hinata. Kini Takemichi bersama Mitsuya datang ke tempat Draken. Di sini Draken terlihat kewalahan karena kepalanya sempat dipukul salah satu anggota Mobius. Dan tak lama kemudian Maiki pun datang membantu Draken. Disusul seluruh anggota geng Toman lainnya yang juga telah datang. Dan terjadilah pertarungan antara Toman melawan Mobius. Singkat cerita, saat Draken lengah, perut Draken berhasil ditusuk Kiyomasa. Takemichi sangat panik, terutama Maiki. Namun karena Maiki dan yang lainnya sedang berhadapan dengan Mobius, maka Takemichi berusaha membawa Draken menuju rumah sakit. Lalu Hinata dan Emma juga telah menelpon ambulan. Namun sepertinya mobil ambulan belum kunjung datang. Dan saat di tengah perjalanan, mereka dihadang Kiyomasa dan bawahannya. Di sini Kiyomasa masih memiliki dendam terhadap Takemichi dan Draken saat dibubarkannya judi sabung. Singkat cerita, Takemichi dengan gagah berani menghadapi Kiyomasa. Lalu Kiyomasa pun berhasil dikalahkan Takemichi. Namun di sini masih ada bawahan Kiyomasa. Ketika Takemichi dan Draken hendak dikeroyok bawahan Kiyomasa, tiba-tiba datang teman-teman Takemichi untuk membantu Takemichi. Lalu pertarungan mereka berakhir dengan datangnya polisi. Begitu juga di tempat pertarungan Toman melawan Mobius. Mereka kabur setelah mendengar sirine mobil polisi. Lalu Draken berhasil dibawa ke rumah sakit. Dan kini Draken berhasil selamat dari kematian. Takemichi sangat senang. Lalu Takemichi kembali ke masa depan. Ternyata Takemichi berhasil mengubah masa depan. Di masa ini Hinata masih hidup. Namun karena sudah lama tak bertemu, Takemichi dan Hinata sama-sama malu-malu kucing. Saat Takemichi berduaan dengan Hinata, tiba-tiba Takemichi pergi ke toilet karena merasa masih gugup. Lalu Takemichi menyuruh Hinata untuk kembali ke mobil terlebih dahulu. Saat Takemichi keluar, ia dikagetkan dengan seorang pria berkacamata tepat di hadapannya, sambil berkata, "Kau tak di dalam mobil." Lalu Takemichi teringat bahwa orang itu adalah Hanma Suji. Dan saat Takemichi kembali ke mobil, tiba-tiba datang mobil besar melaju dengan cepat ke arah mobil Hinata. Dan mobil besar tersebut menabrak mobil Hinata dari belakang.
yang mana Hinata juga sedang berada dalam mobilnya. Dan ternyata yang mengendarai mobil besar tersebut adalah Akun. Di sini Akun lagi-lagi diancam oleh Kisaki Teta untuk membunuh Takemichi. Namun ternyata yang berada di dalam mobil bukanlah Takemichi, melainkan Hinata. Dan ternyata dari awal Takemichi telah diikuti Hanma dan Akun atas perintah Kisaki. Lalu Takemichi menemui Hinata. Di sini terlihat Hinata masih hidup, namun kakinya terjepit sehingga Hinata tidak bisa keluar. Lalu Takemichi mengungkapkan perasaannya kepada Hinata. Hinata pun sangat senang. Namun karena mengetahui mobilnya akan meledak, serontak Hinata mendorong Takemichi keluar. Dan kini Hinata sekali lagi dinyatakan telah tewas, bersamaan dengan Akun yang sudah pasrah dengan ajalnya. Lalu Takemichi bertekad saat kembali ke masa lalu nanti, Takemichi ingin menjadi salah satu petinggi geng Toman, agar siklus kematian Hinata maupun Akun tidak terulang kembali. Namun sebelum kembali ke masa lalu, Takemichi menemui Draken. Ternyata saat ini Draken menjadi terdakwa mati. Di sini Draken menjelaskan, ternyata dalang dari semua ini adalah Kisaki Teta. Dan orang yang membuat Draken dihukum mati juga ulah Kisaki. Lalu Takemichi kembali ke masa lalu. Saat tiba di masa lalu, Takemichi diajak Maiki dan yang lainnya untuk ikut dalam peresmian pemimpin divisi 3 yang baru. Awalnya Takemichi menyangka dirinya lah yang akan menggantikan posisi Pachin. Namun tak disangka yang menjadi pemimpin divisi 3 yang baru adalah Kisaki Teta. Kisaki Teta sendiri dulunya adalah anggota dari geng Mobius. Namun sejak kalahnya Osanai, kini sebagian anggota geng Mobius yang dipimpin sementara oleh Hanma membentuk geng baru yang bernama Valhalla. Dan Valhalla saat ini memiliki 300 anggota. Lalu singkatnya, geng Valhalla menyatakan perang terhadap Toman. Sedangkan sebagian geng Mobius yang lain kini dipimpin Kisaki Teta. Lalu Kisaki memutuskan beraliansi dengan Toman. Karena saat ini jumlah Toman hanya 100, akhirnya Maiki memutuskan menerima Kisaki dan gengnya yang berjumlah 50 orang. Kini Toman memiliki 150 anggota. Takemichi terlihat tak terima dengan keberadaan Kisaki di Toman. Serontak Takemichi menghampiri Kisaki dan memukul Kisaki. Namun perbuatan Takemichi ini membuat para petinggi divisi Toman marah. Lalu Takemichi dihajar Baji, yaitu sang pemimpin divisi 1. Dan tiba-tiba Baji mengatakan kepada Maiki untuk pindah ke Valhalla. Awalnya Maiki menolaknya, namun sepertinya Maiki tidak bisa mencegah Baji. Setelah selesai rapat, Maiki mengajak Takemichi berbicara. Yang intinya, Maiki meminta Takemichi untuk membawa kembali teman masa kecilnya, yaitu Baji, untuk kembali ke Toman. Dan Takemichi memberi syarat, jika ia berhasil membawa kembali Baji, Maiki harus mengeluarkan Kisaki dari Toman. Maiki pun mengiyakannya. Namun jika Takemichi gagal, nyawa Takemichi menjadi taruhannya. Lalu Takemichi diangkat menjadi bagian Toman dengan masuk ke divisi 2 yang dipimpin Mitsuya. Saat Takemichi sedang sendirian, Takemichi menemukan sebuah jimat dan di dalamnya berisi foto para pendiri Toman. Mereka adalah Maiki, Draken, Baji, Mitsuya, Pachin, dan Kazutora. Awalnya Takemichi tidak mengetahui siapa sebenarnya Kazutora. Dan tiba-tiba keesokan harinya, Kazutora datang ke kelas Takemichi. Ternyata Kazutora merupakan senpai dari Takemichi. Dan Kazutora sendiri bersekolah di sekolah yang sama dengan Takemichi. Lalu Kazutora mengajak Takemichi ke sebuah tempat. Dan ternyata tempat tersebut adalah markas Valhalla. Di sini terungkap sebenarnya Kazutora saat ini adalah anggota dari Valhalla. Awalnya Takemichi sangat bingung karena salah satu pendiri Toman bergabung dengan Valhalla. Dan ternyata hal ini bermula sejak 2 tahun yang lalu.
Saat awal-awal Toman baru berdiri, waktu itu Kazutora ingin memberi hadiah ulang tahun kepada Maiki sebuah motor. Namun karena tidak punya uang, akhirnya Kazutora memilih mencuri di sebuah dealer motor. Di sini Kazutora ditemani Baji. Lalu mereka melakukan aksinya saat malam hari. Singkat cerita, Kazutora memukul kepala pemilik dealer tersebut hingga tewas. Namun ternyata pemilik dealer tersebut adalah kakaknya Maiki. Yap, ternyata orang yang membunuh kakak dari Maiki adalah Kazutora. Baji dan Kazutora sangat cemas. Lalu mereka berdua dibawa ke kantor polisi. Di sini Baji berhasil dibebaskan, sedangkan Kazutora harus ditahan. Ini menjawab alasan kenapa Takemichi tidak pernah melihat Kazutora, yang padahal mereka satu sekolahan. Dan saat Kazutora keluar dari tahanan, kini Kazutora bergabung dengan Valhalla untuk balas dendam terhadap Maiki. Kita kembali ke markas Valhalla. Di sana juga sudah ada Baji yang sedang memukul wakilnya di Toman. Dia bernama Matsuno Chifuyu. Alasan Baji memukul Chifuyu agar bisa diakui dan diterima di Valhalla. Dan alasan Kazutora membawa Takemichi adalah sebagai saksi bahwa Baji benar-benar telah mengkhianati Toman. Keesokan harinya, Takemichi bertemu dengan Chifuyu. Lalu Chifuyu mengatakan kepada Takemichi bahwa ia meyakini alasan Baji bergabung ke Valhalla adalah untuk menyelidiki Kisaki. Meskipun Baji sendiri tidak mengatakan kepada Chifuyu secara langsung. Hal ini dikarenakan Chifuyu sudah sangat mengenal sosok Baji. Sedikit informasi, sebenarnya Baji dan Chifuyu berada di sekolah yang sama, hanya saja beda usia 1 tahun. Lanjut. Saat Takemichi bertemu dengan Maiki, Maiki menanyakan perihal janji yang dibuatnya dengan Takemichi. Namun Takemichi mengatakan bahwa ia ingin menjadi pemimpin Toman. Mendengar hal tersebut, Maiki menjadi tak tega menghajar Takemichi karena pernyataan bodoh Takemichi. Lalu Takemichi dan Chifuyu bekerja sama menyelidiki tentang hubungan Kisaki dengan Valhalla. Di sini mereka menemui mantan pemimpin Mobius, yaitu Osanai, yang saat ini bekerja di tempat kerajinan. Di sini Osanai mengatakan bahwa dalang dari beberapa kejadian, mulai dari perseteruan Toman dengan Mobius hingga rencana pembunuhan Draken adalah ulah Kisaki Teta. Bahkan Osanai sendiri dijadikan batu loncatan agar Kisaki bisa menguasai Mobius. Lalu Chifuyu beranggapan bahwa pemimpin sebenarnya dari Valhalla adalah Kisaki itu sendiri. Dan saat ini Valhalla dipimpin oleh pemimpin sementara, yaitu Hanma Suji. Sedangkan pemimpin sebenarnya saat ini berada di Toman. Lalu untuk memastikan sekali lagi, Takemichi kembali ke masa depan dan menanyakan langsung kepada Draken. Lalu Draken mengatakan bahwa Maiki adalah pemimpin dari Toman dan Valhalla. Hal ini dikarenakan saat terjadinya pertarungan Toman melawan Valhalla, Baji ditusuk Kazutora. Dan tak lama kemudian Baji pun tewas. Karena tak terima, Maiki langsung menghajar Kazutora hingga tewas. Setelah kejadian itu, Valhalla akhirnya bergabung dengan Toman. Dan karena saat itu Maiki merasa telah melakukan pembunuhan, Maiki tiba-tiba menghilang. Sehingga saat ini Kisaki menjadi pemimpin tertinggi sementara Toman dan Valhalla. Dan tujuan sebenarnya Kisaki adalah menjadi pemimpin tertinggi dari Toman. Hal ini menjawab alasan saat di toilet Takemichi bertemu dengan Hanma. Karena Hanma saat ini telah menjadi bagian dari Toman yang dipimpin langsung oleh Kisaki. Lanjut. Dan akhirnya waktu pertempuran Toman dan Valhalla pun tiba. Takemichi telah kembali ke masa lalu. Di sini terjadi berbagai pertarungan yang menegangkan, mulai dari Draken yang berhadapan dengan Hanma dan Kazutora yang mengkeroyok Maiki. Di sini Kisaki juga ikut andil dalam melindungi Maiki, yang mana hal ini sengaja dilakukan untuk mendapat simpati dari Toman. Lalu Kazutora menyadari bahwa Baji adalah pengkhianat Valhalla.
karena Baji berniat membunuh Kisaki. Lalu dengan cepat, Kazutora berhasil menusuk perut Baji. Singkat cerita, mengetahui hal itu, Maiki tak segan-segan menghajar Kazutora. Karena Maiki beranggapan Kazutora telah merenggut segala hal milik Maiki. Namun di saat Maiki tengah menghajar Kazutora, tiba-tiba Baji kembali bangkit. Dan yang mengejutkan, Baji malah melakukan bunuh diri. Hal ini dikarenakan agar Kazutora tidak merasa bersalah telah membunuh Baji, dan agar Maiki dan Toman tidak menyalahkan Kazutora atas kematian Baji. Sebelum Baji tewas, Baji berpesan kepada Takemichi dan Chifuyu bahwa Kisaki adalah musuh bagi Toman. Dan tak lama kemudian Baji pun tewas. Awalnya Maiki masih tak terima dengan kematian Baji dan masih terus menghajar Kazutora. Lalu Takemichi berusaha menghentikan Maiki, namun tetap saja gagal. Hingga saat Takemichi menjatuhkan sebuah jimat yang ternyata sebenarnya jimat tersebut menjadi salah satu tanda awal terbentuknya Toman. Takemichi juga mengatakan bahwa Baji melakukan ini adalah demi Toman. Seketika Maiki pun tak jadi membunuh Kazutora. Dan pertarungan tersebut diakhiri dengan datangnya mobil polisi. Lalu Kazutora sengaja menyerahkan dirinya kepada polisi karena Kazutora ingin menebus kesalahannya terhadap Maiki dan Toman. Dan sejak saat itu, hari tersebut dikenal dengan nama Hari Halloween Berdarah. 2 minggu pun berlalu. Karena dalam pertarungan tersebut, Toman berhasil mengalahkan Valhalla, maka Valhalla bergabung menjadi bawahan Toman. Awalnya Takemichi cukup terkejut, karena meski di garis waktu ini Kazutora tidak mati, namun Kisaki dan Valhalla tetap bergabung dengan Toman. Namun yang lebih mengejutkan Takemichi, yaitu karena saat ini ketua divisi 1 sedang kosong, tiba-tiba Chifuyu menunjuk Takemichi menjadi pengganti Baji di divisi 1. Takemichi merasa sangat senang, karena masih ada harapan Takemichi untuk menghentikan Kisaki. Lalu Takemichi kembali ke masa depan, dan ternyata Takemichi benar-benar mengubah masa depan. Kini Takemichi menjadi salah satu petinggi Toman yang sangat dihormati. Namun sepertinya di masa ini Takemichi belum bertemu dengan Naoto, karena Takemichi tidak memiliki nomor ponsel Naoto. Di masa ini banyak hal yang mengejutkan Takemichi, seperti teman-teman King di SMP-nya yang juga menjadi bawahannya di Toman. Namun yang paling mengejutkan di sini Kisaki Teta tetap menjadi pemimpin sementara Toman menggantikan Maiki. Singkat cerita, para petinggi Toman sedang mengadakan rapat yang membahas masalah pengkhianat yang ada di Toman. Tak lama kemudian Kisaki datang. Lalu Kisaki mengajak Takemichi dan Chifuyu minum di sebuah ruangan khusus. Namun tiba-tiba Takemichi dan Chifuyu tak sadarkan diri. Dan saat terbangun mereka sudah diikat dan di depan mereka sudah ada Kisaki dengan membawa sebuah pistol. Akhirnya di sini terungkap, ternyata orang yang dianggap sebagai pengkhianat saat rapat tadi adalah Chifuyu. Lalu seketika Chifuyu ditembak Kisaki hingga tewas. Dan sebelum Kisaki menembak Takemichi, Kisaki mengatakan, "Selamat tinggal pahlawanku." Dan season 1 anime ini berakhir dengan Kisaki yang menembak Takemichi. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. Salam Mr. Kafein.